Gimana dok pendapatnya? Rasanya jadi nggak ada gitu loh ya. Sains itu kalau belum terbukti ada ya nggak ada itu. Ya kalau biomarkernya belum ketemu, nah ya sama aja ini. Ini saya itu yakin di bawah ini ya, di basement 2 itu ada genderuwo. Saya yakin-yakinnya ada genderuwo. Lah ya terserah situ yakin, bukan lantas genderuwo ada beneran. Kan belum terbukti bahwa nggak ada. Jangan-jangan ada beneran. Ya situ yang harus membuktikan, bukan orang lain membuktikan nggak ada. Cara kerjanya sains begitu. Lah kalau kita itu mau mencari biomarker, yang ngeklaim bahwa biomarkernya ada, yang bertugas mencari itu. Lah wong selama ini nggak ada kok gitu. Tapi sains kalau suatu saat ketemu, ya udah sih memang iya gitu. Nah itu kan artinya nanti kalau berarti kan question itu, pertanyaan itu nilainya jutaan dolar dong dok. Ya pertanyaan oke, ketemu, tapi ya belum tentu bisa iya bisa enggak gitu. Kalau Ya, ketemu sih. ya kalau ketemu ya temukan aja gitu. Kalau ketemu, saintis bilang, iya ya ternyata ada. Lah gitu aja gitu. Tapi kalau belum ada, ya jangan ngotot gitu. Nggak ada sih gitu. Kalau sudah ketemu, nah itu pakai pijakan gitu. Jadi yang ngeklaim itu yang punya beban untuk membuktikan, jangan orang lain disuruh membuktikan bahwa klaimnya itu salah itu sains ya, itu sains gitu. Nah, ya sainsnya ada dok. Melatonin gimana ya dok? Dokter pendapatnya tentang melatonin itu kan untuk relaxing tidur ya dok. Saya kasih tahu ya, semua parameter, saya tuh saking kuriusnya tuh semua parameter semua bahan-bahan kimia semua neurotransmitter, hormon ya. Hormon periksa semua, tidak ada perbedaan yang bernama antara neurotransmitter dan hormonal saya dengan orang lain, nggak ada bedanya itu, nggak ada bedanya. Tapi yang berbeda adalah respon terhadap rangsangan. Kapan saya lihat? Pada saat dengan PET scan gitu. Jadi otak saya itu merespon rangsangan itu secara berbeda gitu, secara berbeda. Rangsangan apa? Hampir semua rangsangan otak saya itu merespon secara berbeda. Entah itu panas, entah itu getar, entah itu cahaya gitu. Itu otak saya merespon secara berbeda. Karena begini, otak pada umumnya itu tidak alam semesta itu membentuk otak kita itu bukan untuk mencari benar dan salah, enggak gitu. Mencari nyaman apa enggak dari sebuah jawaban itu. Ya. Jadi kita itu menganggap jawaban itu yang membuat kita nyaman. Ya kayak tadi itu biomarker ya mungkin ada. Dokter akan lega digitukan daripada ya belum tentu ada, kemungkinannya kecil gitu. Kemungkinannya berapa persen kita nggak punya prediksi. Pasti ada. Ya sama aja, saya yakin di bawah itu ada kodok berkepala babi. Yakin, saya yakinnya gitu. Lah ya sakarepmu kamu yakin ada kodok berkepala babi. Tapi seyakin-yakinnya kamu, bukan lantas keyakinanmu itu ada beneran gitu. Dibuktikan. Tapi sains itu ya nggak baper. Kalau suatu klaim itu terbukti salah, oh ya salah ya. Gitu aja gitu. Yes. Oh salah, oke gitu. Nah, sampai sebelum terbukti, ya kita bilang nggak ada gitu. Hanya saja secara scientifically gitu ya, bahwa tidur, kemudian orang tidur 8 jam itu lebih sehat dari yang tidur 2 jam. Tidak terbukti gitu. Tidak terbukti. Itu tidak terbukti. Menarik ini dok, karena kan kita tuh selama ini kan punya anggapan kalau tidur itu kan bisa regenerasi sel tubuh. Ternyata ini ada buktinya nggak ya? Saya juga belum baca-baca ya. Bahwa pada saat tidur itu sel regenerasi tubuh itu terjadi, iya. Tapi bukan lantas pada saat melek nggak terjadi gitu. Iya betul. Nah ya gini, sebetulnya kalau orang Jepang sekarang orang Korea gitu ya, orang Korea tidurnya orang Korea tidurnya lebih gila lagi gitu ya. Ini dalam gila kurangnya atau gila lebih? Gila kurangnya. Saya berbicara ini di dunia dokter ya, terutama dokter bedah, apalagi dokter bedah saraf. Dokter bedah saraf Korea lebih gila lagi itu ya. Mereka itu tidur 1 jam gitu. Tapi
pernah ya, ini ya saking kuriusnya, meskipun saya ini apa namanya bidang saya itu di genetik neuroscience atau neurogenetika gitu ya. Keren, Saya Bang. tidak ya neurogenetika. Saya itu di neurogenetika gitu ya. Genetika neuroscience bukan pada behavior neuroscience gitu. Tapi ya kadang-kadang ya ini kalau ada orang yang ekstrim gitu sih, ayo kita bandingkan otakmu dengan otaknya orang. Jadi saya pernah tujuh ya, tujuh residen Korea saya bandingkan dengan 7 residen Jepang dan 4 residen Indonesia. Itu ya, itu ya itu. Itu ya kita melihat pola tidur pada saat tidur kita memberikan rangsangan macam-macam gitu. Emang unik sih itu, tapi pola itu kalau dilihat dari tracking ya, saya nge-tracknya jadi dari nge-track di apa namanya pola genetik, terus kemudian rantai telomere, terus kemudian parameternya banyak lah ya gitu. Yang paling bisa dipertanggungjawabkan adalah kebiasaan itu. Oh, itu ya. Itu yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah adalah karena kebiasaan. Gitu. Yang paling bisa dipertanggungjawabkan sejauh ini adalah kebiasaan. Bagaimana orang-orang Jepang, orang Jepang ya tidak segila orang berdasar Arab sih. Rata-rata orang Jepang juga tidurnya jam 1, jam 12 gitu, kalau musim dingin malah tidurnya panjang mereka, musim dingin gitu. Tapi musim dingin tidurnya juga malam gitu ya. Bangunnya itu jam 9, jam 10. Tapi jam 5, jam 4 yang ngasih melek gitu ya. Jadi itu pun karena kebiasaan gitu ya. Mereka terbiasa seperti itu gitu ya. Kalau dilihat bayi Jepang tidurnya sama dengan bayi-bayi di tempat lain termasuk bayi di Indonesia itu. Tidurnya bayi itu sama itu. Lama tidur itu yang dihabiskan bayi tidur itu sama gitu. Nah, artinya kan regenerasi, Dok. Iya, bayi kan membesar. Iya, bukan berarti orang yang sudah tua nggak beregenerasi. Artinya kan gini loh, bayi dengan bayi, ya, bayi Indonesia dengan bayi Jepang tidurnya sama, regenerasinya sama gitu ya. Ya. Orang Indonesia dengan orang Jepang tidurnya beda, regenerasinya sama. Coba, ayo. Oh, iya. Loh, gini loh, itu kan gini ya. Kalau kita ya regenerasi iya gitu. Iya. Terus kemudian orang Indonesia yang tidurnya 8 jam itu dengan orang Jepang yang tidurnya 2 jam, itu parameternya nggak ada yang berbeda itu ya. Bahkan orang Jepang lebih sehat gitu. Panjang umur. Iya, betul. Orang Jepang loh lah panjang umur gitu ya. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah adalah membiasakan diri gitu, membiasakan diri. Coba ya, dokter dulu masih residen kan bisa kan tidur 4 jam, 3 jam sehari. Kenapa sekarang nggak bisa? Kadang-kadang nggak tidur, Dok. Iya, makanya gitu. Karena latihan gitu. Begitu lolos ya, waduh tidur, 12 sampai jam 7, jam 10. Nggak ada keharusan morning report tuh. Balik mana kebiasaannya ya gitu. Nah, hanya saja saya pernah membandingkan ada tim kecil ya, tim khusus gitu ya, neuroscience membandingkan usia harapan hidup dokter dengan profesi lain di Jepang gitu. Nggak ada bedanya ya gitu. Nggak ada bedanya gitu. Nggak ada bedanya ya. Nggak ada bedanya gitu. Dengan jumlah tidur yang lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Jauh lebih sedikit, nggak ada bedanya gitu ya. Jadi istilahnya plasticity otaknya, terus kemudian bahkan saya membandingkan kecenderungan telomernya untuk membelah lebih cepat itu nggak ada bedanya gitu. Nah sekarang ini fenomena. Kenapa fenomena? Yang kita harapkan kan harusnya beda gitu ya. Nah kalau ada fenomena, kita mencoba mencari yang namanya mekanismenya. Kenapa mekanismenya kok gini gitu. Nah, kalau fenomena itu sudah kita tahu ada fenomena. Fenomena itu kejadian yang kok ya beda dari harapan saya ya. Kan harusnya kalau A, B. Ini kok A kok C gitu ya.
Nah, ini fenomena. Fenomena itu kita mencoba mencari yang namanya mekanismenya. Kenapa ini terjadi fenomena? Nah, kalau fenomena itu sudah ketahuan, namanya jadi pengetahuan, bukan fenomena lagi gitu. Ya, itu sains itu seperti itu. Nah, sekarang ini fenomena sih gitu. Karena selama ini kita menganggap ya, tidur kalau tidurnya kurang, ya harusnya usia harapan hidupnya berkurang. Kenapa? Ya semua orang bilang begitu gitu ya. Itu. Ternyata setelah dilihat datanya tidak ada perbedaan yang bermakna itu ya. Ini adalah uji perbedaan gitu ya. Itu uji perbedaan itu. Nah kalau memang tidak ada perbedaan, kalau sekarang pertanyaannya atau harapannya adalah memperpanjang usia, Dok, dengan memperbaiki kualitas dan kuantitas tidur, apakah masuk akal nggak, Dok? Ya kalau punya hipotesa seperti itu, dasarnya apa gitu. Ya harus dibedakan misalnya gini, ada penelitian, misalnya monyet yang dipaksa nggak tidur dibandingkan dengan monyet yang disuruh tidur, ternyata berbeda. Loh, itu dihipotesa. Terus dilakukan pada manusia gitu. Sama enggak yang terjadi pada binatang itu, jadi ujinya itu uji korelasi. Ya, itu sains memang begitu. Tapi kalau misalkan ya, coba ayo kita memperbaiki kualitas tidur, pertanyaannya. Kualitas tidur itu apa gitu. Loh ya, kita ngomong kualitas tidur itu apa? Ukuran kualitas tidur itu apa gitu. Kalau saya mengatakan, loh, kalau gini ya, kalau kualitas tidur saya berarti kualitas tidur saya sangat bagus gitu. Kenapa? Saya tidur sedikit tapi saya sehat. Dibandingkan dengan orang tidur banyak, jelek. Itu berarti kualitas tidur saya. Loh, itu kan aksiomanya kan kayak gitu. Secara gampang berarti kualitas tidur saya yang 1 hari setengah jam itu sangat bagus itu. Ya, itu loh ya. Tapi saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tidak mengatakan seperti itu. Yang paling bisa dipertanggungjawabkan adalah ya memang otak saya bekerja berbeda dengan otaknya orang lain. Meskipun kalau kita bandingkan orang Jepang dengan orang Indonesia, itu beda juga tidurnya. Tapi mereka sehat juga loh ya itu. Sehat juga, meskipun yang namanya sehat itu variabelnya juga banyak itu. Orang Jepang disiplin dalam hal menjaga berat badan gitu ya. Karena kalau orang gembrot itu di sini itu di Jepang jadi buronan loh itu. Loh ada undang-undang anti gembrot itu ada. Iya. Beneran sudah baca. Nah ya gitu. Nah itu ya. Jadi alih-alih orang Jepang itu mengejar orang yang bergadang disuruh tidur, dia ngejar orang gendut gitu. Nah iya. Kalau misalkan orang Jepang ini gara-gara apa misalnya gara-gara begadang nih orang nggak sehat, enggak itu ya. Yang dikejar orang gembrot itu. Ya itu jadi Jepang itu loh jam 2 malam, jam 3 malam, dia masih tuh cekakak-cekiki di bar gitu ya. Habis itu jam 4 pulang. Loh, jam 7 sudah di rumah sakit lagi loh, kerja lagi loh gitu. Jadi mereka ini kalau hidup yang sehat itu. Kadangnya sini makan mendoan dong, sama makan nasi goreng apa bakmi. Enggak, maksud saya kalau kita punya yang namanya istilahnya kita punya hipotesa, lah nggak apa-apa kita buktikan hipotesa kita gitu. Tetapi sebelum hipotesamu itu terbukti, lu jangan ngomong dulu gitu ya. Jangan ngomong dulu. Saya mempunyai pendapat sih ya bahwa ini ada. Oke. Ya sekarang kan nggak ada kan, ya jangan diomongin. Sekarang tugasmu itu mempelajari itu. Kalau sudah ketemu baru ngomong gitu ya itu. Jadi kalau misalkan jangan-jangan ada biomarkernya, oke, cari. Sebelum biomarkermu ketemu, ya kita ngomong nggak ada gitu ya itu, nggak ada. Memang gitu. belum itu adalah ada dok, memang belum ada karena gitu. Kan di ICD-10-nya aja juga belum ada dok. ICD-10 even ICD-10 diagnosis kita belum ada yang terkait dengan kurang tidur lalu terjadi gangguan metabolisme dan ini belum. Tetapi penelitian secara dia penelitian sepotong-sepotong ya, by system, by organ, ini kan sudah mulai dong. Misalnya kalau kita kurang tidur dalam jam 10 sampai jam 1 pagi,
untuk kita kembali ke, ini dihubungkan dengan sirkadian itu dok, kembali ke sirkadiannya itu ternyata butuh waktu 2, 3, sampai 4 hari gitu. Nah itu dok, udah ada penelitiannya. Iya. Terus misalnya dok, ada ya lagi ya dok, bayi-bayi gitu, bayi-bayi prematur itu, ya kan? Ini kita hubungkan dengan cahaya lampu gitu. Yang aneh ini kan di ICU itu kan orang-orang sakit yang sudah istilahnya cukup berat ya gitu. Tetapi kan kenyataannya supaya dokter dan para tenaga kesehatan bisa bekerja dengan baik, lampunya kan dibiarkan terang 24 jam dok. Dan kalau ada penelitiannya dikatakan bahwa pasien di ICU itu mungkin hanya bisa tidur 5 jam, itu pun fragmented. Jadi tidak secara kontinu. Mungkin ya. Mungkin ada penelitiannya dok, ada penelitiannya. Mungkin kan, tadi kan ya. Mungkin gitu. Oh yang fragmentednya mungkin ada kata mungkin, tapi saya sih kalau berani menyatakan fragmented itu sudah terbukti ya dok ya. Nah pada bayi yang tadi dibandingkan itu bayi prematur ya kan, yang lampunya diatur supaya lebih sesuai dengan istirahat, yang pakai orange light, nah itu mereka 13 bayi dari 60 bayi yang dibandingkan itu mereka bisa cepat pulang, cepat bisa pulang ke rumah gitu, dari NICU gitu, dari NICU. Ini di Meksiko dok penelitiannya. Iya ngerti saya, makanya itu saya. Nah, di belahan dunia berbeda, hasilnya bisa sangat berbeda. Kenapa? Genetik kita terpapar matahari tiap hari itu beda antara orang Nordik dengan orang Indonesia itu. Oh iya, gimana dok bedanya dok? Bayangin aja mereka kenal matahari itu dalam 1 tahun cuma 3 bulan itu. Kalau di total gitu. Sirkadian mereka betul-betul aneh, tidak berhubungan dengan sinar matahari gitu. Nah, terus hibernasi nggak dok? Kalau kayak gitu, ini ada yang tanya nih dok tentang hibernasi nih dok. Sirkadian mereka tergantung kalau di-drive oleh hal-hal tertentu di otaknya. Mereka punya sirkadian yang mirip, tapi nggak sama gitu. Ya, mengenai sirkadian, saya pernah mempelajari sirkadian itu. Di otak itu sirkadian itu letaknya di mana gitu. Karena segala sesuatunya pasti otak itu berperan banyak dalam hal ini. Karena yang namanya sirkadian itu kan mengenai aktivitas itu ya. Aktivitas apapun, aktivitas dalam tubuh kita itu, otak itu berperan banyak gitu. Termasuk sirkadian gitu. Kenapa orang yang tidak terpapar matahari, misalnya orang-orang Nordik pada saat musim dingin, yang matahari cuma 2 jam sehari itu, dan mereka aktivitasnya sama gitu. Mereka tidak terkena. Nah, makanya kalau di Meksiko tadi, cobalah dibandingkan dengan orang-orang Islandia, benar sama enggak gitu itu. Tapi kalau kebutuhannya katanya hanya cukup 1 jam sih dok. Udah cukup 1 jam itu. Bukan. Ya. Itu penelitiannya juga fragmented, bayi Meksiko gitu loh ya. Kita tidak pernah mengkaitkan orang Meksiko itu makannya apa, kecenderungannya seperti apa gitu. Nah kalau kita sama aja. Saya tadi membandingkan orang Indonesia dengan orang Jepang. Saya tidak membandingkan orang Indonesia dengan orang Indonesia itu loh. Ya, orang Indonesia yang tidurnya sedikit seperti saya tidak membandingkan itu. Saya membandingkan orang Jepang, orang Korea sama Presiden Indonesia gitu. Ya, gitu. Loh, ini pun sudah berbeda gitu. Nah, sekarang kalau bayi tadi coba bayi-bayi Nordik dibandingkan dengan bayi-bayi Meksiko gitu ya. Kebiasaan orang Meksiko dengan orang Nordik sangat berbeda gitu ya. Kebiasaan gitu. Sirkadian itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan gitu. Sangat dipengaruhi oleh kebiasaan. Kalau dokter berdua itu membiasakan diri tidak makan sampai jam 12 selama 1 bulan, nggak bakal lapar pagi-pagi, nggak bakal. Gitu. Oh iya, menarik ini kebiasaan. Bayangin aja, lapar ya, sirkadian lapar itu bisa diubah hanya dalam waktu 1 bulan. Ya. Iya dok. Itu tepat sekali dok. Memang untuk kembali ke sirkadian ritmenya, salah satu strateginya adalah dengan mengatur antara eating dan fasting. Betul itu dok, banget sesuai untuk gitu. mengembalikan. Iya, makanya kita ngomong sirkadian itu loh kita pindah-pindah itu biasa gitu ya. Biasa misalkan
misalkan ini. Ya, itu apa namanya dokter residen bedah saraf yang saya tahu ya di Indonesia itu. Mereka itu nggak tidur. Bisa nggak tidur 24 jam, nggak tidur itu bisa. Kenapa? Dia tegang gitu ya. Tegang banget itu. Selama jadi residen 6 tahun, mereka tidurnya 1 jam, 2 jam, maksimal 3 jam sehari. Nggak apa-apa loh gitu ya. Kemudian lulus. Loh kok yang lepus lagi? Buat 8 jam, 9 jam, gendut, nggak karu-karuan. Gitu apanya yang sehat coba lah gitu ya. Bagaimana kita, artinya gini, saya juga tidak mengklaim ketidaksehatannya gara-gara tidur. Kebiasaan-kebiasaan lain, cara makan, istirahat, olahraganya juga mempengaruhi. Jadi yang namanya kualitas hidup ini tidak hanya disebabkan oleh satu variabel. Variabelnya banyak itu ya. Jadi terlalu dini kita itu bilang bahwa tidur itu menentukan kualitas hidup ya. Bahwa itu variabel penentu, setuju itu ya. Kenapa? Loh ya memang kita itu perlu tidur ya pada umumnya. Bahkan saya pun juga perlu tidur meskipun yang saya perlukan nggak sebanyak orang-orang gitu. Ya. Dan tidur saya pun beda dengan orang lain. Saya tidur itu lebih banyak sadarnya loh, gitu ya. Apalagi kalau pas mimpi itu, mimpi hitam putih. Wah, aku ini mimpi nih. Karena mimpiku hitam putih gitu. Jadi kalau ini mimpi nih, gitu ya. Karena bayangin aja, pada saat mimpi, aku ini sadar aku mimpi gitu ya. Karena mimpiku hitam putih. Nah, tapi ini juga istilahnya sesuatu yang berbeda. Kalau dibilang ekstrim ya, gitu ya. Ekstrim saya ini, ekstrim banget gitu. Tetapi saya pernah lihat orang yang lebih ekstrim dari saya gitu. Lebih ekstrim dari saya pernah punya pasien lebih ekstrim dari saya. Dan dia sehat hidupnya itu bagus. Jadi saya tanya apa waktu kecil itu, saya sampai datang ke rumahnya gitu ya. Saya tanya, kamu waktu kecil punya masalah nggak secara bersosialisasi? Enggak ada gitu. Autisme juga enggak, Savant syndrome juga enggak gitu. Satu-satunya yang berbeda dari orang lain dia itu adalah tidurnya gitu ya. Ya, semuanya itu dia itu nice boy gitu, dia cowok gitu ya. Dia tuh nice boy itu orang itu orang itu senang dengan perilakunya. Kalau saya itu sekitar saya itu benci sama saya itu karena perilaku saya nggak karu-karuan gitu. Mama saya aja marah, guru saya itu marah, guru SD, SMP, SMA semua marah sama saya. Loh waktu SMA itu saya udah ini, saya pikir loh, ini kayaknya yang bermasalah aku deh ini. Cuman masalahnya di mana ya? Kok semua orang marah ini loh gitu ya? Masalahnya kurang tidur, Dok. Ya, tapi yang tidur nggak apa-apa gitu ya. Itu ya, yang saya temukan jauh lebih ekstrim dari saya. Dia tidur itu 20 hari sekali gitu ya. Tidur pun nggak lama. Iya, ini orang ini. Ini Dok, orang itu nggak, Dok? Ya, saya ketemu dia di Australia. Tapi dia itu orang India gitu. Wah, itulah nice. Waduh, dia itu orang baik. Wah, perilakunya nggak kayak saya. Oh, dia orang menyenangkan. Kalau saya itu kan nyebelin, dia itu menyenangkan banget itu. Saya tanya juga itu ya, kamu tidurnya? Iya. Nah, sayangnya dia mati karena kecelakaan pesawat terbang ya. Jadi sebetulnya, oh iya, kalau enggak itu saya mau kalau seandainya dia masih hidup itu saya undang, saya scan, saya masukkan PET scan macam-macam lah ya. Hanya saja ini apa namanya sampel yang ekstrim ini dia meninggal karena kecelakaan pesawat terbang. Ya itu jadi klaim bahwa yang namanya perilaku gitu, bahwa perilaku saya begini karena saya kurang tidur. Bukan gitu. Karena perilaku saya begini, saya jadi kurang tidur. Ya, kenapa nggak dibalik gitu ya gitu. Jadi kalau orang itu gini, memang otak manusia itu tidak dirancang untuk melihat sebab akibat gitu ya. Otak kita itu sulit membedakan sebab akibat dan korelasi itu kesulitan gitu ya. Kesulitan gitu ya. Sains yang bertugas melihat itu ada korelasi ada sebab akibat gitu ya. Bayangin aja misalkan gini. Ya, ada orang habis dugem, terus stroke. Ya itu gara-gara dugem gitu ya. Tapi ribuan orang stroke gara-gara habis sembahyang. Kok nggak dibilang gara-gara sembahyangnya? Gitu. Ya, itu loh. Jadi orang habis dugem stroke,
Terus dugemnya itu dituduh sebagai penyebab stroke. Sementara ini tadi habis sholat dok, stroke. Lu kok nggak sholatnya yang dituduh penyebab stroke gitu ya. Jadi otak kita sudah keracunan epistemologis gitu ya. Keracunan moral dalam melihat sebab akibat itu gitu ya. Nah, dalam hal tidur itu saya sepakat bahwa tidur itu penting. Iya itu ya. Ya itu. Nah, tidur itu penting. Iya penting. Kenapa? Mayoritas manusia menghabiskan sepertiga hidupnya untuk tidur. Berarti untuk tidur itu penting gitu ya. Ini dilihat dari kacamata ini aja udah jelas gitu ya. Hanya kalau kita mengklaim bahwa yang namanya tidur sedikit itu lebih tidak sehat daripada tidur banyak, itu tidak ada bukti gitu. Tapi tidak ada bukti. Kenapa itu dok? Kebutuhan obat tidur tinggi dok? Kebutuhan obat tidur tinggi, saya sampai sekarang memerlukan diazepam, tapi bukan untuk tidurnya, tapi untuk depresi saya gitu. Ya, ini sekarang tidak pernah diteliti mereka menggunakan itu untuk menurunkan kecemasannya atau apa, kita nggak tahu gitu. Tidak pernah itu diteliti bahwa obat tidur yang dikonsumsi itu lebih banyak pada saat kita mengkonsumsi itu seperti kita saat merokok, kita rileks gitu itu. Ya, kita rileks itu. Orang mengkonsumsi diazepam, mengkonsumsi Valium, kok disalahin? Sementara orang merokok dibiarin gitu. Ya, padahal rokok itu nikotin itu memberikan efek rileks pada neuron-neuron kita, pada konstelasi neuron gitu. Ya, orang mengkonsumsi rokok nggak apa-apa. Tapi orang minum obat-obat antidepresan, kenapa kebutuhannya nggak fair gitu. Padahal saya itu minum diazepam, saya sadari bukan untuk tidur gitu, bukan untuk tidur gitu. Enggak. Hanya untuk ngantuk ya dok dengan diazepam ya. Enggak. Gitu. Apa dok? Kalau teman-teman saya yang mengkonsumsi semacam sana, itu ada dok yang komen tuh marihuana katanya dok, itu ada komen tuh. Marihuana itu beda. Marihuana itu bukan antidepresan, bukan simultan juga. Marihuana dalam hal ini kanabinoid ya. Sekarang ini kanabinoid itu sudah ada sekitar 96 kanabinoid ya yang diidentifikasi senyawanya yang berbeda-beda. Yang paling kita cari itu kan THC ya, THC itu. THC. Nah, ya THC. Dan marihuana dalam hal ini kanabinoid itu tidak memberikan efek seperti narkotik atau opium, beda gitu ya. Beda banget gitu ya. Dan kita secara medis itu tidak pernah ada laporan medis misalnya. Ada orang sakau marihuana, nggak ada gitu. Ada orang overdosis marihuana, tidak pernah ada laporan medis itu gitu. Tidak pernah ada. Coba cari jurnal mana. Kesehatan ya, jangan jurnal polisian gitu. Polisian itu nggak ada gitu ya. Oh, apalagi jurnal SJW itu. Ya ada gitu ya. Tidak ada laporan medis. Di mana pernah ada laporan medis ada orang mati gara-gara overdosis marihuana. Atau ada orang sakau marihuana. Nggak pernah ada. Hanya saja memang di Indonesia itu marihuana itu dilarang. Jadi jangan dikonsumsi karena kamu melanggar hukum gitu loh ya. Bukan masalah sehat atau tidaknya gitu. Jadi di Indonesia marihuana itu dilarang gitu. Di Amerika itu sudah ada 49 kalau nggak 50 ya hari itu. Negara bagian ya. Negara bagian yang sudah yang medical namanya, ya. Medical. Bukan hanya medical. Di Oregon itu secara rekreasi sudah boleh itu. Rekreasional ya. Rekreasi. Ya, betul. Jadi ada 40 kalau nggak 50 negara bagian yang sudah melegalkan marihuana di Amerika. Tapi undang-undang federal belum. Undang-undang federalnya Amerika belum melegalkan marihuana. Yang sudah legal lama itu di Belanda gitu. Ya. Nah kalau kamu mau mengkonsumsi marihuana, sono ke Amsterdam sono lo, yang tidak melanggar undang-undang. Kalau kamu di Indonesia itu melanggar undang-undang, jangankan ya yang namanya di Indonesia itu, jangankan orang, dokter itu loh ngeresepi nggak boleh gitu. Kalau dokter ngeresepi morfin masih boleh itu. MST itu morfin loh, diresepin.
dibawa pulang, dikonsumsi, boleh. Tapi kalau kita nulis kanabinoid atau THC langsung masuk penjara, dokternya itu tidak boleh gitu. Dokter pun itu tidak boleh meresepi yang namanya bahan-bahan lagi pula belum ada penelitian bahwa yang namanya kanabinoid tertentu itu mengobati penyakit tertentu, belum ada gitu. Bahwa bahan obat itu punya potensi untuk bisa dipakai, digunakan sebagai obat-obatan, iya, tapi belum ada buktinya gitu loh ya. Nggak usah baper lah kalau soal menyikapi sains itu, kalau enggak ya enggak, iya ya iya gitu ya gitu. Itu Nah, kalau kalau misalnya mimpi, Dok, kenapa ngimpi? tadi itu kalau kita tidur katanya kalau nyenyak nanti ada ngimpi-ngimpi gitu, Dok. Kalau ada iya. yang dream REM Orang- dan itu fase. Orang yang mimpi itu pasti tidur nyenyak. Karena tidur nyenyak itu fase tidur kedua itu sudah mulai nyenyak, ketiga, keempat. Terus dari 4 balik lagi ketiga, kedua, ke satu. Nah, dari satu yang pertama ke siklus berikutnya itu ada RM loh. Nah, di situ ngimpinya itu Ya, di situ gitu. REM, Jadi fase REM. kalau orang ngimpi itu pasti dia Rapid tidur nyenyak. eye movement Hanya ya. saja. Rata-rata manusia hanya mengikat sekitar rata-rata ya 2,5% dari mimpi-mimpinya. Tidak semua mimpi itu diingat pada saat dia melek. Setiap orang mimpi setiap tidur, tapi hanya sedikit sekali mimpi yang diingat pada saat bangun gitu. List itu sudah 18.57. Kalau kamu nggak nge-save hilang loh itu nanti ini. Oh ya, ini berarti Iya. kita save dulu ya, Dok. Boleh lanjut lagi nggak, Dok? Aku mesti melakukan sesuatu ini ya. Oh, Nanti kalau dilanjutkan berikutnya nggak apa-apa. Berikutnya, nah dokter yang bicara bukan saya. Ini saya tadi itu sudah nyerocos nggak karu-karuan. Ya, besok ini kita diskusi apa, seneng Dok? banget nih, Dok. Besok kita diskusi apa? Ya nggak apa-apa. Kita mau diskusi mimpi ya nggak apa-apa gitu. Manfaat mimpi. boleh, Dok. Mimpi untuk Ya, kita penyembuhan diskusi penyakit, mimpi. Dok. Bisa. Oh iya, ada mimpi-mimpi tertentu itu yang menghasilkan neurotransmitter tertentu berbeda. Itu ada gitu. Itu ada gitu. Itu polanya tetap. Jadi ada model mimpi-mimpi yang cuman sekarang itu kan neuroscientist itu gila ya. Mereka itu mau mendrive mimpi orang itu supaya mimpinya kayak gini, orang gendeng ya gitu. Memang scientist itu Dok. gendeng kok gitu ya, gendeng gitu. Tak save dulu ya, berarti Dok, sepakat daripada ya, hilang Dok. ya, Dok. Ya, Terima oke. kasih, kita lanjutkan lagi ya. Makasih ya, Oke. Dok. Makasih untuk semuanya yang udah Makasih. hadir di sini ya. Makasih, Dok. Ya. Selamat Oke. malam. Ayo. Malam. Buku Sihir Realitas karya Richard Dawkins. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Bab 2. Siapakah orang pertama itu? Kebanyakan bab dalam buku ini diberi judul dengan satu pertanyaan. Tujuan saya adalah menjawab pertanyaan itu, atau setidaknya memberikan jawaban terbaik yang mungkin, yaitu jawaban sains. Namun saya biasanya akan mulai dengan sejumlah jawaban dari legenda dan mitos karena jawaban-jawaban itu bervariasi dan menarik, dan orang-orang dulu mempercayainya. Masih ada juga yang percaya sampai kini. Semua bangsa di dunia memiliki mitos asal-usul untuk menjelaskan dari mana mereka berasal. Banyak mitos asal-usul suatu suku hanya berbicara mengenai suku itu saja, seolah-olah suku-suku lain tidak ada artinya. Dengan cara yang sama, banyak suku punya aturan bahwa mereka tidak boleh membunuh manusia. Namun, manusia ternyata hanya berarti anggota-anggota suku yang sama. Membunuh anggota suku-suku lain sih boleh-boleh saja. Ini satu contoh mitos asal-usul dari satu suku aborigin Tasmania. Dewa bernama Moine dikalahkan oleh dewa pesaing bernama Dromordener dalam pertempuran mengerikan di antara bintang gemintang. Moine jatuh dari bintang-bintang ke Tasmania dan mati. Sebelum mati, dia ingin memberikan berkat terakhirnya kepada tempat persemayaman terakhirnya, sehingga dia memutuskan untuk menciptakan manusia. Namun dia sedemikian terburu-buru, karena tahu dia sekarat, sampai-sampai dia lupa memberi lutut kepada manusia ciptaannya. Dan, tak diragukan lagi karena terlalu menderita, dia dengan linglung memberi mereka ekor besar seperti kanguru, yang berarti mereka tidak bisa duduk. Lalu dia mati. Manusia tidak suka memiliki ekor kanguru tapi tidak memiliki lutut, maka mereka menjerit memohon pertolongan ke kahyangan. Dromordener yang perkasa, yang masih meraung-raung berkeliling di langit dalam pawai kemenangannya,
mendengar jeritan mereka dan turun ke Tasmania untuk melihat apa yang terjadi. Dia jatuh iba kepada manusia, memberi mereka lutut yang bisa ditekuk, dan memotong ekor kanguru mereka yang tidak nyaman sehingga mereka akhirnya bisa duduk, dan mereka pun hidup berbahagia selamanya. Cukup sering kita menemukan berbagai versi berbeda dalam mitos yang sama. Tidaklah mengherankan, karena manusia seringkali mengubah perincian sewaktu bercerita, maka versi-versi lokal kisah-kisah itu pun menjadi semakin berbeda. Dalam versi lain mitos Tasmania itu, Moine memanggil manusia pertama, bernama Parlevar, ke langit. Parlevar tidak bisa duduk karena dia punya ekor seperti kanguru dan lutut yang tidak bisa ditekuk. Seperti sebelumnya, sang dewa bintang pesaing Dromordener datang menyelamatkan. Dia memberi Parlevar lutut yang betul dan memotong ekornya, dan menyembuhkan lukanya dengan lemak. Parlevar kemudian turun ke Tasmania, menyusuri jalanan langit, Bima Sakti. Suku-suku Ibrani di Timur Tengah hanya punya satu sesembahan, yang mereka anggap unggul melebihi para sesembahan suku-suku lain. Dia punya berbagai nama, yang tidak satu pun boleh mereka sebutkan. Dia, menurut kitab suku Ibrani itu, membuat manusia pertama dari tanah dan memanggilnya Adam, yang semata berarti manusia. Dia dengan sengaja menciptakan Adam seperti dirinya sendiri. Memang kebanyakan dewa dalam sejarah digambarkan sebagai laki-laki, atau sekali-sekali perempuan, kadang berukuran raksasa, dan selalu berkekuatan supranatural. Adam ditempatkan dalam taman indah yang disebut Eden, berisi buah-buahan yang Adam dipersilakan santap, kecuali satu. Pohon terlarang itu adalah pohon pengetahuan kebajikan dan kebatilan, dan Adam diperintahkan tidak boleh memakan buah tersebut. Lantas disadari bahwa ada mungkin kesepian bila sendirian. Pada titik ini, seperti juga kisah Dromordener dan Moine, ada dua versi kisah. Keduanya ditemukan dalam kitab Kejadian dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dalam versi yang lebih semarak, semua hewan dibuat sebagai penolong Adam, kemudian diputuskan bahwa masih ada yang kurang, perempuan. Maka Adam ditidurkan, dibedah, diambil satu tulang rusuknya, dan ditutup lagi bekas pembedahannya. Kemudian dari tulang rusuk itu dijadikanlah seorang perempuan, seperti bila kita menumbuhkan bunga dari stek. Si perempuan dinamai Hawa dan diserahkan kepada Adam sebagai istrinya. Sayangnya, ada ular keji di dalam taman itu, yang mendekati Hawa dan membujuknya untuk memberikan kepada Adam buah terlarang dari pohon pengetahuan kebajikan dan kebatilan. Adam dan Hawa melahap buah tersebut, dan dengan segera memperoleh pengetahuan bahwa mereka telanjang. Itu membuat mereka malu, dan mereka pun membuat pakaian penutup dari daun. Mereka ketahuan dan mendapat murka karena memakan buah tersebut dan memperoleh pengetahuan. Saya duga sih kehilangan kepolosan. Mereka diusir dari taman tersebut, dan dikutuk sehingga mereka dan semua keturunan mereka menjalani kehidupan yang keras dan menyakitkan. Sampai sekarang, kisah ketidakpatuhan mengerikan Adam dan Hawa ini masih dianggap serius oleh banyak orang dengan nama dosa asal. Sejumlah orang bahkan percaya kita semua mewarisi dosa asal dari Adam, walaupun banyak di antara mereka yang mengaku bahwa Adam sebenarnya tidak pernah ada, dan ikut merasa bersalah. Orang Norse dari Skandinavia, terkenal sebagai Viking pengarung lautan, punya banyak dewa-dewi, seperti juga orang-orang Yunani dan Romawi. Nama dewa utama mereka adalah Odin, terkadang disebut Wotan atau Wooden, asal nama kata Wednesday, Rabu. Thursday, Kamis, berasal dari nama seorang dewa Norse lain, Thor, dewa petir, yang menghasilkan petir dengan palunya yang dahsyat. Suatu hari Odin sedang berjalan-jalan di pesisir pantai bersama saudara-saudaranya, yang juga dewa-dewa, dan mereka menemukan dua batang pohon. Salah satu batang pohon ini mereka ubah menjadi manusia pertama, yang mereka sebut As, sementara yang satu lagi mereka ubah menjadi perempuan pertama, yang mereka namai Embla. Setelah menciptakan tubuh laki-laki pertama dan perempuan pertama, kakak beradik dewa itu kemudian memberi mereka nafas kehidupan, diikuti oleh kesadaran, wajah, dan kemudian anugerah kemampuan berbicara. Saya bertanya-tanya, mengapa batang pohon ya? Mengapa bukan tiang es atau bukit pasir? Barangkali para penggubah pertama semua mitos ini tahu sejak awal bahwa yang mereka gubah hanyalah fiksi. Atau apakah menurut Anda ada banyak orang yang mengarang bagian-bagian berbeda kisah-kisah itu, pada waktu yang berbeda-beda dan di tempat yang berbeda-beda, dan orang-orang lain nantinya menyatukan bagian-bagian itu, barangkali mengubah sebagian di antaranya, tanpa menyadari bahwa berbagai potongan itu awalnya hanya rekaan? Yang namanya kisah memang menyenangkan, dan kita semua suka mengulang-ulang kisah. Namun sewaktu kita mendengar sebuah kisah yang semarak, entah itu mitos kuno ataupun legenda urban modern yang disebarkan di internet, ada baiknya berhenti untuk mempertanyakan apakah kisah tersebut
atau bagiannya yang mana saja, memang benar. Jadi marilah kita ajukan kepada diri sendiri pertanyaan itu. Siapakah orang pertama itu? Dan mari tengok jawabannya menurut sains. Jadi sebenarnya orang pertama itu siapa? Ini mungkin membuat Anda terkejut, namun tidak pernah ada yang namanya orang pertama. Sebab setiap orang haruslah punya orang tua, dan orang tua itu juga pastilah manusia. Sama dengan kelinci. Tidak pernah ada kelinci pertama, tidak pernah ada buaya pertama, tidak pernah ada capung pertama. Setiap makhluk yang pernah terlahir adalah anggota spesies yang sama dengan induknya, dengan barangkali kekecualian dalam jumlah sedikit sekali, yang akan saya abaikan di sini. Jadi itu pasti artinya setiap makhluk yang pernah terlahir adalah anggota spesies yang sama dengan kakek neneknya. Dan kakek nenek buyutnya. Dan kakek nenek canggah. Dan demikian seterusnya selamanya. Selamanya? Yah, tidak sesederhana itu. Ini perlu ada sedikit penjelasannya, dan saya akan mulai dengan satu percobaan pikiran. Percobaan pikiran adalah percobaan dalam imajinasi kita. Apa yang akan kita bayangkan secara harfiah tidaklah mungkin dilakukan karena kita akan mundur jauh sekali dalam waktu, lama sebelum kita terlahir. Namun membayangkannya mengajari kita sesuatu yang penting. Jadi, inilah percobaan pikiran kita. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membayangkan diri Anda mengikuti instruksi-instruksi ini. Carilah foto diri Anda sendiri. Lalu ambil foto ayah Anda dan letakkan di atas foto Anda. Kemudian cari foto ayahnya ayah, kakek Anda. Kemudian di atasnya tempatkan foto ayahnya kakek, alias kakek buyut Anda. Anda mungkin tidak pernah bertemu kakek buyut Anda. Saya tidak pernah bertemu para kakek buyut saya, tapi saya tahu salah satunya guru di desa, satunya lagi dokter di desa, satunya lagi jagawana di India Britania, sementara satu lagi pengacara, penggemar krim, tewas saat memanjat tebing pada usia lanjut. Tetap saja, bahkan meskipun Anda tidak tahu seperti apa wajah ayah Anda bisa bayangkan beliau sebagai sosok samar, barangkali sebagai selembar foto coklat memudar dalam bingkai kulit. Sekarang lakukan hal yang sama dengan ayah beliau, kakek canggah Anda. Dan teruskan menumpuk foto demi foto seperti itu, terus mundur sampai ke kakek nenek moyang. Anda bisa melakukan itu jauh sampai ke masa sebelum fotografi ditemukan, namanya juga percobaan pikiran. Berapa banyak moyang yang kita butuhkan untuk percobaan pikiran kita? Oh, cukuplah hanya 185 juta. Hanya. Tidak mudah membayangkan tumpukan 185 juta foto. Bakal seberapa tingginya? Yah, andaikan setiap foto dicetak sebagai foto normal seukuran kartu pos, 185 juta foto akan membentuk menara setinggi 4.900 meter. Itu lebih tinggi daripada 40 gedung pencakar langit ditumpuk-tumpuk. Terlalu tinggi untuk dipanjat, itu juga kalau menaranya tidak roboh duluan, dan memang bakalan roboh. Jadi mari baringkan menara itu dengan hati-hati, dan tata foto-foto itu di sepanjang satu rak tunggal. Seberapa panjang rak buku itu? Sekitar 5 km kurang. Ujung rak yang dekat dengan Anda haruslah ditempati oleh foto Anda. Ujung terjauh ditempati oleh foto kakek moyang ke-185 juta. Seperti apa wujudnya? Laki-laki tua dengan rambut tipis dan jambang ubanan? Manusia gua berpakaian kulit macan? Lupakan pikiran semacam itu. Kita tidak tahu pasti seperti apa wujudnya, namun fosil-fosil memberikan kita gambaran yang cukup bagus. Kakek moyang ke-185 juta Anda wujudnya kira-kira begini, iya, betul. Kakek moyang ke-185 juta Anda adalah seekor ikan. Begitu juga nenek moyang ke-185 juta Anda, dan memang seharusnya begitu, kalau tidak mereka tidak bisa kawin dan Anda tidak akan ada di sini sekarang. Kini mari kita berjalan menyusuri rak buku sepanjang 5 km itu, sambil menarik foto satu persatu darinya untuk diamati. Setiap foto menunjukkan makhluk yang merupakan anggota spesies yang sama dengan foto di kanan kirinya. Semuanya terlihat mirip sekali dengan tetangga-tetangganya di jejeran foto itu, atau setidaknya semirip laki-laki manapun dengan ayah dan putranya sendiri. Namun bila Anda berjalan tanpa putus dari satu ujung rak buku ke ujung satunya lagi, Anda akan melihat manusia di satu ujung dan ikan di ujung satu lagi. Dan banyak kakek moyang menarik lainnya di antara keduanya, yang seperti akan segera kita lihat, mencakup sejumlah hewan yang terlihat seperti kera, sejumlah hewan lain yang terlihat seperti monyet, sejumlah hewan lain yang terlihat seperti cecurut, dan demikian seterusnya. Setiap makhluk itu terlihat seperti tetangganya dalam jejeran foto, namun bila Anda angkat dua foto yang berjauhan dalam jejeran itu, mereka tampak sangat berbeda,
Dan bila Anda telusuri jajaran itu dari manusia sampai cukup jauh, Anda akan mendapati foto ikan. Bagaimana bisa? Sebenarnya itu sama sekali tidak sulit dipahami. Kita cukup terbiasa dengan perubahan bertahap yang, selangkah kecil demi selangkah kecil, satu demi satu, mendatangkan perubahan besar. Dulu Anda bayi. Sekarang Anda bukan. Sewaktu lanjut usia Anda akan terlihat berbeda lagi. Namun setiap hari sepanjang hidup Anda, sewaktu terbangun Anda adalah orang yang sama dengan yang pergi tidur malam sebelumnya. Bayi berubah menjadi balita, lalu kanak-kanak, kemudian remaja, lalu dewasa muda, kemudian dewasa setengah baya, lantas manula. Dan perubahan terjadi demikian bertahap sehingga tidak pernah ada sehari pun Anda bisa berkata, orang ini mendadak telah berhenti menjadi bayi dan berubah menjadi kanak-kanak. Dan kemudian tidak akan pernah ada hari Anda bisa berkata, orang ini telah berhenti menjadi kanak-kanak dan sekarang menjadi remaja. Tak pernah ada hari ketika Anda bisa berkata, kemarin orang ini berusia setengah baya, hari ini dia lanjut usia. Itu membantu kita memahami percobaan pikiran kita, yang membawa kita mundur melalui 185 juta generasi orang tua dan kakek nenek buyut sampai kita berhadap-hadapan dengan seekor ikan. Dan, ketika kita berbalik untuk maju dalam waktu, yang terjadi adalah nenek moyang ikan Anda beranak ikan, yang beranak ikan, yang beranak, dan 185 juta generasi, yang semakin tidak mirip ikan, kemudian, anaknya adalah Anda. Jadi semua itu sangat bertahap. Sedemikian bertahap sampai-sampai Anda tidak akan menyadari perubahan apapun sewaktu Anda berjalan mundur 1000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun, yang akan membawa Anda kira-kira ke kakek moyang ke-400 Anda. Atau tepatnya, Anda akan menyadari banyak perubahan kecil di sepanjang jalan, karena tidak ada seorang pun yang terlihat persis sama dengan ayahnya. Namun Anda tidak akan menyadari kecenderungan umum apapun. 10.000 tahun mundur dari manusia modern belum cukup lama untuk menunjukkan kecenderungan apa-apa. Potret nenek moyang Anda 10.000 tahun silam tidak akan berbeda dari manusia modern, bila kita sisihkan perbedaan superficial dalam hal gaya pakaian, rambut, dan jambang. Dia tidak akan jauh berbeda dengan kita, sama saja seperti orang modern lain berbeda dari orang modern lain. Bagaimana dengan 100.000 tahun, di mana kita bisa menemukan kakek moyang Anda yang ke-4000? Nah, barulah ada perubahan yang cukup mencolok. Barangkali sedikit penebalan tengkorak, terutama di bawah alis. Namun tetap saja perubahan itu hanya sedikit. Sekarang mari dorong lebih mundur lagi sedikit. Jika kita berjalan menyusuri 1.000.000 tahun pertama dira itu, foto kakek moyang Anda yang ke-50.000 akan cukup berbeda untuk dianggap sebagai spesies berbeda, yaitu yang kita sebut Homo erectus. Kita sekarang, seperti yang Anda tahu, adalah Homo sapiens. Homo erectus dan Homo sapiens barangkali tidak akan pernah mampu kawin dengan satu sama lain. Atau, kalaupun bisa, bayi mereka mungkin tidak akan pernah bisa punya bayi sendiri juga. Seperti juga bagal, yang berayahkan keledai dan beribukan kuda, nyaris tak pernah bisa memiliki keturunan. Kita akan lihat mengapa di bab berikutnya. Tapi, sekali lagi, semuanya itu bertahap. Anda Homo sapiens sementara kakek moyang ke-50.000 Anda adalah Homo erectus. Namun tak pernah ada Homo erectus tahu-tahu beranak bayi Homo sapiens. Jadi, pertanyaan mengenai siapakah orang pertama, dan kapan dia hidup, tidak memiliki jawaban yang pasti benar. Jawabannya agak kabur, seperti jawaban bagi pertanyaan ini, kapan Anda berhenti menjadi bayi dan menjadi kanak-kanak? Pada suatu titik, barangkali kurang daripada 1 juta tahun lalu namun lebih daripada 100.000 tahun lalu, nenek moyang kita cukup berbeda dari kita dalam pengertian seorang manusia modern tidak akan bisa beranak pinak dengan mereka seandainya bertemu. Apakah kita harus menyebut Homo erectus seorang manusia, seorang insan, adalah pertanyaan berbeda. Itu adalah pertanyaan mengenai bagaimana Anda memilih menggunakan kata-kata, apa yang disebut pertanyaan semantik. Sejumlah orang mungkin ingin menyebut zebra sebagai kuda belang, namun yang lain mungkin ingin menggunakan kata, kuda, semata untuk spesies yang kita tunggangi. Itu juga pertanyaan semantik. Anda mungkin ingin menggunakan kata-kata manusia, laki-laki, dan perempuan hanya untuk Homo sapiens. Itu terserah Anda. Tapi, tidak akan ada seorang pun yang ingin menyebut kakek moyang ikan Anda dari 185 juta tahun lalu sebagai manusia. Itu konyol. Walaupun ada rantai tak terputus yang menghubungkan dia dengan Anda, dengan setiap tautan dalam rantai itu sebagai anggota dari spesies yang tepat sama dengan tetangga-tetangganya dalam rantai tersebut. Membatu. Nah,
Bagaimana kita tahu seperti apa wujud nenek moyang jauh kita? Dan bagaimana kita tahu kapan mereka hidup? Terutama dari fosil. Semua gambar nenek moyang kita dalam bab ini merupakan rekonstruksi berdasarkan fosil namun diberi warna dengan cara membandingkan mereka dengan hewan-hewan modern. Fosil terbuat dari batu. Fosil adalah batu yang bentuknya mengikuti hewan atau tumbuhan mati. Sebagian besar hewan mati tanpa harapan berubah menjadi fosil. Bila Anda ingin menjadi fosil, kuncinya adalah terkubur di lumpur atau tanah lempung yang tepat jenisnya, yaitu jenis yang pada akhirnya bisa mengeras membentuk batuan endapan. Apa itu artinya? Ada 3 macam batuan: batuan beku, endapan, dan malihan. Saya akan abaikan batuan malihan, karena batu macam itu pada awalnya merupakan batuan beku atau endapan, dan berubah akibat tekanan dan atau panas. Batuan beku, dalam bahasa Inggris disebut igneous, dari kata bahasa Latin ignis yang berarti api, tadinya cair, seperti lava panas yang keluar dari gunung yang meletus pada zaman sekarang, dan mengeras menjadi batuan padat ketika mendingin. Batuan padat, dari jenis apapun, terkikis, tererosi, oleh angin atau air menjadi bebatuan yang lebih kecil, kerikil, pasir, dan debu. Pasir atau debu tersuspensi dalam air dan kemudian mungkin mengendap dalam lapisan yang disebut sedimen atau lumpur di dasar laut, danau, atau sungai. Dalam waktu yang sangat lama, sedimen dapat mengeras membentuk lapisan-lapisan, atau strata, batuan endapan atau batuan sedimen. Walaupun semua strata awalnya datar dan horizontal, seringkali strata telah menjadi miring, terbalik, atau bengkok sewaktu kita lihat, jutaan tahun kemudian. Untuk mengetahui bagaimana ini terjadi, lihat bab 10 mengenai gempa. Nah, anggaplah ada bangkai hewan kebetulan terbawa air ke dalam lumpur, barangkali di muara. Bila lumpur itu nantinya mengeras dan menjadi batuan endapan, tubuh hewan itu mungkin membusuk dan hancur, menyisakan cetakan berongga tubuhnya dalam batuan yang sedang mengeras, yang kelak kita temukan. Itu adalah salah satu jenis fosil, semacam foto negatif hewan. Atau cetakan kosong itu mungkin terisi oleh endapan baru, yang kemudian mengeras membentuk replika, positif, bagian luar tubuh hewan tersebut. Itulah jenis fosil kedua. Dan ada jenis fosil ketiga yang terbentuk ketika atom-atom dan molekul-molekul dalam tubuh hewan digantikan satu persatu oleh atom-atom dan molekul-molekul dalam mineral dari air, yang nantinya mengkristal membentuk batu. Inilah jenis fosil yang paling bagus karena terkadang rincian halus bagian dalam tubuh hewan tereproduksi secara permanen, sampai ke bagian tengah fosil. Usia fosil bahkan bisa diperkirakan. Kita bisa tahu seberapa tua fosil terutama dengan mengukur isotop radioaktif dalam bebatuan tersebut. Kita akan pelajari mengenai apa itu isotop dan atom di bab 4. Penjelasan ringkasnya, isotop radioaktif adalah semacam atom yang meluruh menjadi jenis atom yang berbeda. Misalnya, atom yang disebut uranium-238 berubah menjadi atom yang disebut timbel-206. Oleh karena kita tahu seberapa lama perubahan ini terjadi, kita bisa anggap isotop sebagai semacam jam radioaktif. Jam radioaktif agak mirip dengan jam air dan jam lilin yang orang gunakan sebelum jam pendulum ditemukan. Setangki air dengan lubang di dasarnya akan berkurang isinya dengan laju yang bisa diukur. Bila tangki itu penuh saat fajar, kita bisa mengetahui telah berapa lama waktu berlalu dengan mengukur tinggi muka air sekarang. Sama dengan jam lilin. Lilin terbakar dengan laju tetap, sehingga kita bisa tahu telah berapa lama waktu berlalu dengan mengukur seberapa panjang lilin yang tersisa. Kalau jam uranium-238, kita tahu bahwa butuh waktu 4,5 miliar tahun bagi separuh uranium-238 untuk meluruh menjadi timbel-206. Ini disebut waktu paro, half-life, uranium-238. Jadi, dengan mengukur seberapa banyak timbel-206 yang ada dalam batu, dibandingkan dengan jumlah uranium-238, kita bisa mengukur seberapa lama telah berlalu sejak saat tidak ada timbel-206 dan hanya ada uranium-238. Dengan kata lain, berapa lama telah berlalu sejak jam itu menunjukkan angka 0. Dan kapan jam itu menunjukkan angka 0? Yah, itu hanya terjadi di batuan beku, yang semua jamnya menunjukkan angka 0 pada saat batu yang cair memadat. Kita tidak bisa menggunakan jam tersebut untuk batuan endapan, yang tidak punya momen 0, dan itu sangat disayangkan karena fosil hanya ditemukan dalam batuan endapan. Jadi kita harus menemukan batuan beku di dekat lapisan-lapisan sedimen dan menggunakannya sebagai jam kita. Misalnya, bila satu fosil berada dalam sedimen bersama batuan beku berusia 120 juta tahun di atasnya dan batuan beku berusia 130 juta tahun di bawahnya, kita tahu bahwa fosil itu berasal dari suatu masa antara 120 juta dan 130 juta tahun silam. Begitulah bagaimana semua penanggalan yang saya sebutkan di bab ini ditentukan.
Semuanya adalah penanggalan kira-kira, tidak bisa dianggap terlalu pasti. Uranium-238 bukan satu-satunya isotop radioaktif yang bisa kita gunakan sebagai jam. Ada banyak isotop radioaktif lain, yang untungnya memiliki waktu paro yang sangat berbeda-beda. Misalnya, waktu paro karbon-14 hanya 5.730 tahun, sehingga berguna bagi ahli arkeologi yang mempelajari sejarah manusia. Berbagai jam radioaktif yang berbeda memiliki skala waktu yang tumpang tindih, sehingga kita bisa menggunakan mereka untuk pengecekan silang. Dan hasil yang diperoleh tak pernah berselisih. Jam karbon-14 bekerja secara berbeda daripada yang lain. Jam karbon-14 tidak melibatkan batuan beku melainkan memanfaatkan sisa-sisa tubuh makhluk hidup itu sendiri, misalnya kayu tua. Jam tersebut merupakan salah satu jam radioaktif kita yang paling cepat, namun 5.730 tahun masih jauh lebih lama daripada rentang hidup manusia, jadi mungkin Anda menanyakan bagaimana kita bisa tahu waktu paro karbon-14, apalagi waktu paro uranium-238 yang 4,5 miliar tahun. Jawabannya mudah. Kita tidak perlu menunggu sampai separuh dari seluruh atom itu untuk meluruh. Kita bisa mengukur laju peluruhan hanya sepersekian persen atom-atom itu, dan mencari tahu waktu paronya, atau waktu peluruhan seperempatnya, seperseratusnya, dan lain-lain, dari situ. Mundur dalam waktu. Mari lakukan percobaan pikiran lain. Bawa beberapa teman dan masuklah ke mesin waktu. Nyalakan mesinnya dan mundurlah 10.000 tahun. Buka pintunya dan amati orang-orang yang Anda temui. Bila Anda kebetulan mendarat di daerah yang kini merupakan Irak, orang-orang yang Anda temui sedang dalam proses menciptakan pertanian. Di sebagian besar tempat lain, manusia masih merupakan pemburu pengumpul, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, memburu hewan liar dan mengumpulkan buah, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Anda tidak akan bisa memahami apa yang mereka katakan, dan mereka mengenakan pakaian yang sangat berbeda, itu juga kalau berpakaian. Terlepas dari itu, bila Anda dandani mereka dengan pakaian modern dan potong rambut mereka dengan gaya modern, mereka tidak akan bisa dibedakan dari manusia modern, atau tidak akan jauh berbeda. Sama saja seperti manusia modern sekarang ada yang berbeda dari sesama manusia modern. Dan mereka sepenuhnya mampu beranak pinak dengan manusia modern manapun yang menaiki mesin waktu Anda. Sekarang, ambil satu sukarelawan dari orang-orang zaman dulu itu, barangkali nenek moyang ke-400 Anda, sebab itulah kira-kira waktu dia mungkin hidup, dan berangkat lagi dengan mesin waktu Anda, mundur 10.000 tahun lagi, ke 20.000 tahun lalu, ketika Anda berkesempatan menemui nenek moyang ke-800 Anda. Orang-orang yang bakal Anda temui merupakan pemburu pengumpul semuanya. Namun, lagi-lagi, tubuh mereka adalah tubuh manusia modern sepenuhnya dan, lagi-lagi, mereka bisa kawin dengan manusia modern dan menghasilkan keturunan yang subur. Bawa salah seorang dari mereka bersama Anda dalam mesin waktu, dan mundur lagi 10.000 tahun. Teruslah lakukan ini, melompat-lompat mundur 10.000 tahun, dan pada setiap perhentian mengambil seorang penumpang baru dan membawanya mundur ke masa lalu. Intinya adalah bahwa akhirnya, setelah berkali-kali melompat mundur 10.000 tahun, barangkali ketika Anda telah mundur 1.000.000 tahun ke belakang, Anda akan mulai menyadari bahwa orang-orang yang Anda temui ketika keluar dari mesin waktu ternyata betul-betul berbeda dari kita, dan tidak bisa kawin dengan orang-orang yang naik ke mesin waktu bersama Anda sejak awal perjalanan. Namun mereka akan mampu beranak pinak dengan penumpang-penumpang yang paling baru ikut, yang nyaris sama purbanya dengan mereka sendiri. Intinya sebenarnya sama saja dengan sebelumnya, mengenai perubahan bertahap yang tidak disadari, bagaikan jarum pendek yang bergerak pada arloji, namun menggunakan percobaan pikiran yang berbeda. Memang ada baiknya dinyatakan dengan dua cara berbeda, karena ini sangat penting namun, wajar saja, sulit dipahami oleh sebagian orang. Mari lanjutkan lagi kelana kita ke masa lalu, dan mari tengok beberapa perhentian dalam perjalanan menuju leluhur kita yang berbentuk ikan itu. Anggaplah kita baru saja tiba dalam mesin waktu kita di perhentian yang ditandai 6 juta tahun silam. Apa yang bakal kita temukan di sana? Asalkan kita berada di Afrika, kita akan temukan nenek moyang ke-250.000 kita, kurang lebih beberapa generasi. Mereka merupakan kera, dan terlihat agak mirip simpanse. Namun mereka bukan simpanse. Mereka merupakan leluhur bersama kita dengan simpanse. Mereka terlalu berbeda dari kita sehingga tidak bisa kawin dengan kita, sekaligus terlalu berbeda dengan simpanse sehingga tidak bisa kawin dengan simpanse. Namun mereka akan mampu kawin dengan penumpang yang kita ajak naik di perhentian 5.990.000 tahun silam. Dan barangkali juga dengan penumpang dari perhentian 5.900.000 tahun silam. Namun mungkin tidak dengan yang mulai ikut mesin waktu kita pada perhentian 4 juta tahun lalu.
Ayo kita mulai melompat-lompat mundur per 10.000 tahun lagi, sampai kita mencapai perhentian 25 juta tahun silam. Di sana kita akan temukan nenek moyang ke-setengah juta Anda, dan saya, kira-kira. Mereka bukan kera, sebab mereka punya ekor. Kalau kita bertemu mereka sekarang, kita akan sebut mereka monyet, namun kekerabatan mereka dengan monyet modern sama jauhnya dengan kekerabatan mereka dengan kita. Walaupun sangat berbeda dari kita, dan tidak mampu beranak pinak dengan kita atau monyet modern, mereka akan senang-senang saja beranak pinak dengan para penumpang yang identik dengan mereka, yang bergabung dengan kita di perhentian 24.990 tahun silam. Perubahan bertahap sepanjang perjalanan. Teruslah mundur, sekali lompat 10.000 tahun, tanpa menemukan perubahan berarti pada setiap perhentian. Mari berhenti sejenak untuk lihat siapa yang menyambut kita sewaktu kita mencapai perhentian 63 juta tahun silam. Di sini kita bisa berjabat tangan, cakar, dengan nenek moyang ke-7 juta kita. Mereka terlihat agak mirip lemur atau bush babi, dan memang mereka merupakan leluhur semua lemur dan bush babi modern, juga leluhur semua monyet dan kera modern, termasuk kita. Kekerabatan mereka dengan manusia modern sama jauhnya dengan kekerabatan mereka dengan monyet modern, juga sama jauhnya dengan lemur atau bush babi modern. Mereka tidak akan mampu kawin dengan hewan modern manapun. Namun mereka mungkin bisa kawin dengan penumpang yang kita ambil dari perhentian 62.990 tahun silam. Mari kita persilakan mereka untuk naik ke mesin waktu juga, dan melesat mundur lagi. Di perhentian 105 juta tahun silam kita akan jumpai nenek moyang ke-45 juta kita. Dia juga leluhur semua mamalia modern terkecuali marsupialia, yang kini sebagian besar ditemukan di Australia, plas segelintir di Amerika, dan monotremata, platypus berparuh bebek dan landak semut, sekarang hanya ditemukan di Australia Papua. Gambar di samping menunjukkan dia bersama makanan favoritnya, serangga, di mulutnya. Kekerabatannya dengan semua mamalia modern sama jauhnya, walaupun dia mungkin terlihat lebih mirip dengan sebagian mamalia modern dibandingkan yang lain. Di perhentian 310 juta tahun silam kita berjumpa dengan nenek moyang ke-170 juta kita. Dia adalah leluhur semua mamalia modern, semua reptil modern, ular, kadal, kura-kura, buaya, dan semua dinosaurus, termasuk burung, karena burung muncul dari dinosaurus. Kekerabatannya dengan semua hewan modern itu sama jauhnya, walaupun dia terlihat lebih mirip kadal. Itu artinya kadal tidak banyak berubah sejak masa nenek moyang kita yang satu ini daripada, misalnya, mamalia. Kini kita telah menjadi pengelana waktu yang berpengalaman, dan tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan si ikan yang saya sebutkan sebelumnya. Ayo kita berhenti satu kali lagi dalam perjalanan ke sana, di perhentian 340 juta tahun silam, di mana kita bertemu nenek moyang ke-175 juta kita. Tampangnya agak mirip kadal air, dan dia merupakan leluhur semua amfibi modern, kadal air dan katak, sekaligus semua vertebrata darat lainnya. Dan mari kini datangi perhentian 417 juta tahun silam dan nenek moyang ke-185 juta kita, ikan di halaman 40. Dari sana kita bisa mundur lebih jauh lagi, berjumpa dengan semakin banyak nenek moyang jauh kita, termasuk berbagai macam ikan berahang, kemudian ikan tanpa rahang, dan ya, kemudian pengetahuan kita mulai kabur di telan kabut ketidakpastian, sebab dari masa-masa sangat purba inilah kita tidak lagi menemukan fosil. Menurut DNA, kita semua bersaudara. Walaupun kita mungkin kekurangan fosil untuk memberitahu kita dengan persis seperti apa wujud nenek moyang kita yang sangat purba, tak ada keraguan bahwa semua makhluk hidup merupakan saudara kita, dan semuanya saling berkerabat. Dan kita juga tahu hewan-hewan modern mana yang berkerabat dekat, misalnya manusia dan simpanse atau tikus dan mencit, dan mana yang bersaudara jauh, seperti manusia dan burung, atau tikus dan buaya. Bagaimana kita bisa tahu? Dengan membandingkan mereka secara sistematis. Sekarang, bukti yang paling kuat berasal dari perbandingan DNA. DNA adalah informasi genetis yang dibawa semua makhluk hidup dalam setiap sel mereka. DNA dieja di sepanjang pita-pita data yang menggulung erat, disebut kromosom. Kromosom-kromosom ini sangat mirip dengan jenis pita data yang Anda masukkan ke dalam komputer model kuno, sebab informasi yang dibawa kromosom bersifat digital dan tertera dengan urutan tertentu. Kromosom terdiri atas untayan-untayan panjang, huruf-huruf kode, yang bisa Anda hitung. Setiap huruf bersifat ada atau tidak ada yang namanya setengah-setengah. Oleh karena itulah data tersebut bersifat digital, dan mengapa saya bilang DNA dieja. Semua gen, di setiap hewan, tumbuhan, dan bakteri yang telah diperiksa,
merupakan pesan tersandi mengenai bagaimana membangun makhluk hidup tersebut, tertulis dalam alfabet standar. Alfabet itu hanya punya 4 huruf, bandingkan dengan alfabet kita yang ada 26 huruf, yang kita tuliskan sebagai A, T, C, dan G. Ada gen-gen yang ditemukan pada banyak makhluk berbeda, dengan sedikit perbedaan berarti. Misalnya, ada gen yang disebut FOXP2, yang dimiliki semua mamalia dan banyak makhluk lain. Gen itu merupakan rangkaian yang terdiri atas 2000 lebih huruf. Di dasar halaman ini, ada rentangan pendek 80 huruf dari suatu tempat di tengah-tengah FOXP2, rentangan dari huruf nomor 831 sampai huruf nomor 910. Baris yang atas berasal dari manusia, baris tengah dari simpanse, sementara baris yang bawah dari mencit. Angka-angka di ujung baris tengah dan bawah menunjukkan seberapa banyak huruf dalam keseluruhan gen itu yang berbeda dari huruf-huruf dalam keseluruhan gen FOXP2 manusia. Anda bisa lihat bahwa FOXP2 adalah gen yang sama pada semua mamalia karena sebagian sangat besar huruf-huruf kode itu sama, dan itu benar adanya untuk keseluruhan panjang gen, bukan hanya rentangan 80 huruf itu saja. Tidak semua huruf di FOXP2 simpanse sama dengan FOXP2 kita, dan lebih sedikit lagi huruf yang sama dengan kita di FOXP2 mencit. Perbedaannya diwarnai merah. Dari total 2076 huruf dalam FOXP2, ada 9 perbedaan pada gen simpanse dari gen kita, sementara pada gen mencit ada 139 huruf yang berbeda. Dan pola itu berlaku untuk gen-gen lain juga. Hal itu menjelaskan mengapa simpanse mirip sekali dengan kita, sementara mencit kurang mirip. Simpanse adalah sepupu dekat kita, sementara mencit merupakan sepupu yang lebih jauh. Sepupu jauh, berarti leluhur bersama terakhir kita dan mencit hidup pada waktu yang sudah lama silam. Monyet lebih dekat dengan kita daripada mencit, namun lebih jauh dari kita dibanding simpanse. Babun dan makakar Jesus sama-sama monyet, bersepupu dekat, dan memiliki gen FOXP2 yang nyaris identik. Mereka sama jauhnya dengan simpanse seperti mereka jauh dengan kita, dan jumlah huruf DNA pada FOXP2 yang memisahkan babun dari simpanse, 24, nyaris sama dengan jumlah huruf yang memisahkan babun dari kita, 23. Semuanya cocok. Dan, untuk menutup sekadar pemikiran kecil ini, kata merupakan sepupu yang lebih jauh lagi bagi semua mamalia. Semua mamalia memiliki jumlah perbedaan huruf yang kira-kira sama dari katak, untuk alasan yang sederhana bahwa mereka semua sepupu yang tepat sama dekatnya. Semua mamalia memiliki leluhur bersama yang hidup pada masa yang lebih baru, sekitar 180 juta tahun lalu, dibandingkan leluhur bersama mamalia dengan katak, sekitar 340 juta tahun silam. Namun tentu saja tidak semua manusia sama dengan semua manusia lain, dan tidak semua babun sama dengan semua babun lain dan tidak semua mencit sama dengan semua mencit lain. Kita bisa membandingkan gen-gen Anda dengan gen saya, huruf demi huruf. Dan hasilnya? Ternyata kita punya lebih banyak kesamaan huruf daripada kita masing-masing dengan simpanse. Namun tetap saja kita akan temukan beberapa huruf yang berbeda. Tidak banyak, dan tidak ada alasan tertentu untuk memberikan perhatian khusus kepada gen FOXP2. Namun bila Anda hitung jumlah huruf yang dimiliki semua manusia dalam semua gen kita, jumlahnya akan lebih daripada kesamaan yang dimiliki manusia manapun dengan simpanse. Dan Anda punya lebih banyak kesamaan huruf dengan sepupu Anda daripada dengan saya. Dan Anda punya kesamaan lebih banyak huruf dengan ibu dan ayah Anda, dan, bila ada, dengan kakak adik Anda. Bahkan, kita bisa mengetahui seberapa dekat kekerabatan dua orang dengan menghitung jumlah kesamaan huruf DNA mereka. Penghitungan itu menarik untuk dilakukan, dan merupakan sesuatu yang mungkin akan lebih sering lagi kita dengar pada masa depan. Misalnya, polisi akan mampu melacak seseorang bila mereka memiliki sidik jari DNA kakaknya. Sejumlah gen mudah dikenali sebagai gen yang sama, dengan hanya sedikit perbedaan di semua mamalia. Menghitung jumlah perbedaan huruf pada gen-gen semacam itu berguna untuk mencari tahu seberapa dekat kekerabatan spesies-spesies yang berbeda. Gen-gen lain berguna untuk mencari tahu mengenai kekerabatan yang lebih jauh lagi, misalnya antara vertebrata dan cacing. Gen-gen yang lain lagi berguna untuk mencari tahu kekerabatan dalam satu spesies, taruhlah mencari tahu seberapa dekat kekerabatan Anda dengan saya. Kalau Anda berminat, dan jika Anda kebetulan berasal dari Inggris, leluhur bersama kita yang paling akhir barangkali hidup hanya beberapa abad silam. Bila Anda kebetulan merupakan orang pribumi Tasmania atau pribumi Amerika, kita harus mundur beberapa puluh ribu tahun untuk menemukan nenek moyang bersama. Bila Anda kebetulan orang kungsan dari gurun Kalahari, kita mungkin harus mundur lebih jauh lagi. Yang merupakan fakta yang tidak diragukan lagi adalah bahwa kita memiliki leluhur bersama dengan semua spesies hewan dan tumbuhan di planet ini. Kita tahu itu karena sejumlah gen bisa dikenali sebagai gen yang sama pada semua makhluk hidup,
termasuk hewan, tumbuhan, dan bakteri. Dan, yang paling penting, kode genetis itu sendiri, kamus yang digunakan untuk menerjemahkan semua gen, sama di seluruh makhluk hidup yang telah diperiksa. Kita semua bersaudara. Silsilah keluarga Anda tidak hanya mencakup yang mirip kita seperti simpanse dan monyet, melainkan juga tikus, kerbau, iguana, kanguru, bekicot, bunga dandelion, elang, jamur, paus, wombat, dan bakteri. Kita semua bersaudara. Setiap makhluk hidup. Bukankah itu gagasan yang jauh lebih indah daripada mitos manapun? Dan yang paling indah adalah kita tahu pasti bahwa itu secara harfiah benar.